Dan Atalia, ia tetap berjalan, bukan tanpa luka, tapi dengan kepala tegak. Ia tahu badai ini belum berlalu, tapi ia percaya seperti hujan yang turun deras pun pasti ada. Akhirnya di suatu sore yang sunyi, Atalia kembali menulis dalam satu paragraf terakhir di jurnalnya. Ia menulis, kalau suamiku tidak bersalah, maka fitnah ini akan kembali kepada yang membuatnya. Tapi kalau ia bersalah, aku akan menerima takdir. Dengan hati yang belajar ikhlas, aku tidak sempurna, tapi aku percaya pada satu hal, Tuhan tidak tidur dan hukum alam tidak pernah keliru. Cerita ini belum benar-benar selesai. Kebenaran belum muncul sepenuhnya dan hati-hati yang luka masih mencari arah. Tapi satu hal yang pasti, di tengah suara gaduh dan debat, ada seorang perempuan yang memilih diam, bukan karena lemah, tapi karena tahu diam bisa lebih lantang dari teriakan. Dan dalam diam itulah Atalia Pratia menanti bukan balasan dari manusia, tapi jawaban dari semesta. Pagi itu langit Bandung mendung, awan kelabu menggantung seperti beban yang belum lepas dari pundak Atalia. Di ruang tamu rumah dinas, ia duduk bersama tim hukumnya. Mereka membahas langkah-langkah yang harus ditempuh, baik untuk membela nama baik Ridwan Kamil maupun untuk menanggapi tuduhan Lisa Mariana yang makin liar. Sementara itu, Lisa terlihat semakin aktif di media. Ia hadir di beberapa podcast, bahkan mengunggah foto-foto masa lalu yang diklaim sebagai bukti kedekatannya dengan Ridwan Kamil. Namun, kejanggalan demi kejanggalan mulai terlihat. Tanggal yang tidak cocok, tempat yang tidak sesuai, dan ekspresi yang tak menunjukkan kedekatan seperti yang ia gembor-gemborkan. Publik mulai bergeser. Jika sebelumnya sebagian percaya, kini mereka meragukan cerita Lisa. Beberapa netizen bahkan membandingkan fotonya dengan anak yang diklaim anak dari Ridwan Kamil. Tak ada kemiripan yang mencolok. Di sisi lain, Ayu Aulia justru mengalami tekanan emosional. Ia sempat jatuh sakit karena stres. Beberapa kenalnya menyarankan agar ia berhenti bicara, berhenti membela siapapun dan kembali ke kehidupan sendiri. Tapi Ayu merasa kalau ia diam, kebohongan bisa dianggap kebenaran. Satu malam Atalia kembali menghubungi Ayu. Kali ini bukan sebagai istri pejabat, tapi sebagai seorang perempuan yang sedang dihantam badai yang sama. Mereka bicara lama, lebih dari 1 jam, tidak hanya soal kasus, tapi juga tentang rasa capek, tentang luka, dan tentang bagaimana dunia bisa sangat tidak adil bagi perempuan. Kamu tahu yuk, ujar Atalia pelan, lebih gampang jadi korban daripada jadi perempuan yang tetap berdiri ketika semuanya hancur. Ayu terdiam. Ia tidak tahu harus membalas dengan apa. Tapi ia mengerti, betul-betul mengerti. Beberapa minggu kemudian, kejutan datang. Dari tim kuasa hukum Ridwan Kamil, mereka mengajukan gugatan baik kepada Lisa
Mariana atas pencemaran nama baik dan penyebaran hoak. Bukti-bukti diserahkan ke pihak berwenang, termasuk rekaman suara, tangkapan yang layar pesan, dan pernyataan beberapa saksi yang membantah klaim Lisa. Berita itu seperti angin segar bagi Atalia, bukan karena ia ingin membalas dendam, tapi karena ia ingin anak-anaknya tahu bahwa mereka tidak diam, bahwa dalam diam mereka selama ini ada ikhtiar yang tak terlihat, ada doa yang tak pernah putus. Dan saat berita itu viral, Atalia kembali menulis di jurnalnya, "Kita tidak bisa menutup mulut semua orang, tapi kita bisa menjaga hati kita tetap bersih. Kebenaran tidak perlu dipaksakan. Ia akan muncul sendiri seperti matahari setelah kabut." Kini publik mulai memandang kasus ini dari sisi berbeda. Lisa perlahan kehilangan dukungan, sementara Ridwan Kamil dan Atalia mulai mendapatkan simpati. Tapi Atalia tahu badai belum benar-benar pergi. Ia tahu sekali nama baik tercoreng, perjalanannya tidak akan semudah dulu. Tapi setidaknya ia telah menunjukkan pada dunia bahwa seseorang perempuan bisa berdiri tegak, bahkan ketika cintanya diuji dengan cara paling menyakitkan. Dan dalam doanya setiap malam ia tidak meminta keadilan datang cepat. Ia hanya meminta satu hal, "Tuhan, jika semua ini adalah ujian, maka kuatkanlah aku. Tapi jika ini adalah fitnah, maka tunjukkan kebenaran-Mu, karena aku percaya hukum alam pasti akan menemukan jalannya." Suasana di rumah itu kembali tenang. Tidak benar-benar damai, tapi jauh lebih tenang dibandingkan beberapa pekan sebelumnya. Atalia kini telah sering tersenyum, meskipun dalam diamnya masih tersimpan banyak pertanyaan, bukan hanya untuk seorang lain tapi juga untuk dirinya sendiri. Suatu siang saat berada di sebuah acara komunitas perempuan di Bandung, Atalia naik ke panggung sebagai narasumber. Ia berbicara bukan sebagai istri pejabat, tapi sebagai perempuan yang sedang belajar pulih. Dalam sambutannya ia berkata, "Setiap perempuan pasti pernah merasakan rapuh, tapi jangan pernah malu pada luka, karena dari lukalah kita belajar kuat, dan dari rasa sakit kita tahu apa arti sabar." Kata-kata itu membuat banyak peserta menangis. Diam-diam mereka tidak melihat Atalia sebagai figur publik. Hari itu mereka melihat seorang ibu, seorang istri, seorang manusia yang mencoba tetap berdiri ketika segala hal terasa runtuh. Sementara itu, proses hukum berjalan. Lisa Mariana dipanggil untuk dimintai keterangan. Beberapa fakta mulai terbuka. Telah diedit, klaim-klaim yang selama ini ia banggakan satu persatu runtuh. Bahkan salah satu mantan rekan bisnisnya bersaksi bahwa Lisa pernah berniat membuat sensasi demi popularitas. Publik pun mulai membalikkan arah. Banyak yang dulu menghujat Atalia dan Ridwan Kamil kini menyesal. Kolom komentar di media sosial dipenuhi permintaan maaf dan dukungan moral. Tapi Atalia tidak
membalas dengan dendam. Ia tahu semua ini adalah bagian dari perjalanan. Di ruang keluarga, Ridwan Kamil mendekati istrinya. Ia menatap Atalia lama lalu berkata, Lirih, maafkan aku karena telah membuatmu terluka walaupun aku tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan. Atalia memandang wajah suaminya bukan dengan marah tapi dengan mata yang menyimpan banyak cerita. Ia menjawab pelan, aku tidak butuh pembuktianmu di depan dunia. Aku hanya ingin kamu jujur di hadapan Tuhan